Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa hidupku. Ku mau duduk di kaki-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamaahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, ini hamba-Mu, ku datang membawa syukurku, karena kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan padaku. Di hadirat-Mu jamaahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Di hadirat-Mu jamaahku Tuhan, di hadirat-Mu ajarku mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Ku mau hidup lakukan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang.
Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya itu seharusnya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa masa hidup kita di dunia ini singkat. Masa hidup kita di dunia ini terbatas. Masa hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk menanti-nantikan Tuhan. Nah, disinilah kita harus sungguh-sungguh berbenah diri. Karena tanpa kita sadari, selama ini kita mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk mengejar segala sesuatu yang ingin kita nikmati. Inilah kesalahan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebab pada akhirnya karena mengejar segala sesuatu yang ingin kita nikmati itulah membuat kita tidak sungguh-sungguh, tidak serius mempersiapkan diri untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita masih ada sampai saat ini, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup sampai detik ini, itu artinya kita harus menyadari betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Saudara, saya ulang sekali lagi, kita harus menyadari betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Tetapi kita juga harus benar-benar menyadari bahwa kesabaran Tuhan terhadap kita itu bukan tanpa batas. Tuhan memberikan kita kesempatan hidup saat ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah. Karena kalau kita tidak berubah, dan ketika waktu Tuhan tiba, dan hidup kita ditemukan belum benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu berarti kita pasti binasa. Padahal Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Perhatikan itu. Jadi saya katakan tadi, kita harus sadar kalau kita ada sampai saat ini, itu artinya betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 3, kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, dikatakan seperti ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan ini, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, jadi kalau saat ini kita masih menjalankan hidup mengikuti cara hidup kita, mengikuti kemauan kita, mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, maka saat ini kita harus mengambil keputusan. Tinggalkan cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang salah. Kita harus merubah arah tujuan hidup kita. Kita harus merubah fokus hidup kita. Saat ini kita harus benar-benar mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada satu tujuan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Firman Tuhan katakan, Tuhan sabar terhadap kita. Karena Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita tidak sungguh-sungguh mau mengambil keputusan untuk merubah cara hidup kita, untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu artinya kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan kerajaannya.
Saudaraku, sekali lagi saya harus tegaskan, lihatlah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita merubah diri, kesempatan untuk kita berjuang, terus menjaga kesucian hidup kita, menjaga kebenaran hidup kita, supaya kehidupan kita bisa ditemukan senantiasa berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, firman Tuhan katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara perhatikan itu? Ini sama seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar, kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Seharusnya kita sadar, ketika waktu Tuhan tiba, langit dan bumi ini akan hangus dalam nyala api. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh berubah, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan saat ini, kalau kita tidak bertobat, maka saat waktu Tuhan tiba, kita tidak bisa diselamatkan. Kita akan binasa. Karena orang-orang yang akan diselamatkan ketika waktu Tuhan itu tiba adalah orang-orang yang ditemukan senantiasa hidupnya berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya hanya orang-orang yang selalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidupnya. Merekalah yang akan diangkat oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita periksa hidup kita saat ini, dan ternyata kita masih membiasakan diri untuk hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Berubahlah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan sebelum terlambat, saudaraku. Sebab seharusnya ketika kita melihat tanda-tanda zaman saat ini, gejolak dunia saat ini, peperangan-peperangan yang sedang terjadi, itu semua menunjukkan bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Tetapi kenapa sampai saat ini kita tidak mau menyadari akan hal ini? Kenapa kita tidak mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat? Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Artinya terus mempersiapkan diri, terus hidup benar, terus hidup dalam kekudusan, supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, hidup kita ditemukan berkenan. Jika tidak, kita binasa, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, jika kita tidak berubah, jika kita tidak kembali kepada Tuhan, jika kita tidak bertobat, kita pasti binasa. Dan ini kengerian yang sangat dahsyat. Jadi kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan saat ini sebagai peringatan Tuhan. Bahkan dengan tegas saya harus katakan, lihatlah apa yang firman Tuhan katakan saat ini sebagai peringatan Tuhan yang terakhir. Saya ulang sekali lagi. Lihatlah apa yang firman Tuhan katakan saat ini sebagai peringatan Tuhan yang terakhir. Jika kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, hidup kita pasti binasa. Oleh sebab itu saat ini, berjuanglah,
untuk tidak berbuat salah lagi. Berjuanglah untuk tidak berbuat dosa lagi. Kenapa saya katakan berjuanglah untuk tidak berbuat dosa lagi? Karena firman Tuhan katakan begini, 2 Petrus pasal 3 ini kalau kita membaca ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami, menegur kami. Lalu saat ini kami mau sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami mau berjuang untuk hidup terus benar di hadapan Bapa, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.